Wow. Apa kabar kawan-kawan? Masih bersama saya Sengkun Black Dog tentunya. Dan sekarang saya sudah bersama teman-teman Kriminal Aso Padang Sambian Rebellion Squadra. Tapi sekarang kita di Tabanan nih. Tabanan Rebellion Squadra. Jadi hari ini karena sibuk, semuanya pada sibuk walaupun hari Minggu, kayak sibuk bersama keluarga lah. Karena hari Minggu hari keluarga. Jadi kita cuman berempat, saya dan teman-teman kriminal sudah mewakili, ada Ari, Jaya dan juga Agus Didi. Tapi sebelum kita lanjut nih, saya mau bertanya dulu kepada teman-teman, terutama kepada Jaya dulu. Karena tangkapannya beda. Kalau dulu kan Kriminal Esol itu yang kita tahu adalah Muring, almarhum, terus ada Gus Rai, Alam, Aki, sama Bang Jay. Sekarang War Squad ini apakah kriminal atau War Squad ini beda? Kan misalnya J and the War Squad gitu misalnya. Apakah seperti itu? Apakah memang klub ini kriminal? Kriminal, tetap kriminal. Istilahnya pidana kan karena teman-teman juga dari Padang Sambian semua. Makanya Kriminal Esol cuman bikin julukan PDS Pang atau Padang Sambian Rebellion Squadra. Untuk yang sekarang tetap ya Kriminal Esol, tetap Kriminal Esol, cuman yang sekarang saya kasih julukan ini War Squad. War Squad itu dalam artian saya mereka yang melanjutkan perjuangannya kriminal. Berarti War Squad ini diajak pasukannya, diajak perang dari panggung ke panggung gitu ya. Tapi ketika nanti Gus Rai, Aki ada kesempatan tetap main juga? Tidak menutup kemungkinan kalau mereka mau featuring atau mau ikut main, nggak masalah ya. Kita tetap ada beberapa panggung sih mereka lagi kadang-kadang band tuh mereka ikut yuk featuring satu lagu tuh dua lagu ya kita oke aja featuring sama mereka juga. Karena kemarin tangkapan saya beda ketika ngelihat Kriminal Esol The War Squad itu, pikiran saya ini squad lanjutan gitu istilahnya, squad lanjutan untuk diajak main karena mungkin yang personel awal itu sudah pada sibuk berkeluarga dan lain sebagainya. Pikiran saya seperti itu. Makanya teman-teman sekarang clear ya. Kriminal Esol ya ini cuman sebagai apa ya, julukannya adalah War Squad gitu ya teman-teman ya. Biar apa ya, biar plong lah, biar teman-teman tidak mengira Band baru gitu istilahnya, tapi tetap sih ini Bang Jay yang masih ada. Kriminal Esol cuman ya julukannya yang sekarang, dulu kan PDS Pang atau Padang Sambian Rebellion Squadra. Yang sekarang saya bikin julukan untuk yang sekarang pasukan perang saya ini. Oh, berarti dulu Kriminal Esol, Padang Sambian Rebellion Squadra gitu ya. Yang pasukan lama gitu aja ya. Akhirnya sekarang ini Kriminal Esol juga, tapi ya julukannya The War Squad. Ya. Ini kan saya kemarin sesuai dengan teaser yang teman-teman lihat, sudah jahat sejak 95, berkarya dan melawan dari 95. Dan teman-teman juga pasti pengen tahu awalnya itu, kriminal awalnya itu siapa yang membentuk, tahun kapan dan di mana, apa saja influence mereka. Ini saya pengen tahu. Teman-teman semuanya pengen tahu. Saya pun juga pengen tahu. Jadi bisa dijelaskan nanti sama Ari, sama Gus Didi atau sama Jaya. Awalnya terbentuknya kriminal itu. Awal terbentuk kriminal itu sebenarnya dari kita senang nonton acara musik waktu itu. Salah satunya senior kita, Total Idiot. Total Idiot itu udah manggung, Sunday Hot Musik tuh. Kita masih nonton, masih pogo nih. Berarti belum terbentuk nih kriminal? Belum. Bulan Juni itu mereka main di salah satu acara besar tuh di Sunday Hot Musik. Kita masih pogo. Akhirnya tertarik ngelihat dari penampilan mereka, pakaian, rambut, dan lain sebagainya. Pada saat itu, tahun 95 itu, mulailah punya keinginan. Dan yang lebih ininya, kita jadi satu lingkungan. Muring, depannya rumah Muring, rumahnya Aki. Di sebelah rumah Aki, rumah Gus Rai. Alam juga di sana, sedangkan saya di utaranya. Jadi lebih menggampangkan, kita bikin musik gini yuk. Akhirnya latihan tuh cuman nggak dipakai gitar biasa aja dulu. Gitar bolong ya kalau kita sebut ya, gitar bolong dan sebagainya. Nah, akhirnya ada kesempatan waktu itu ulang tahun Banjar Padang Sambian.
tahun 95 itu Desember. Berarti pang dari Banjar ke Banjar juga nih, Jay? Memang pada saat itu kita ini misi paku pipit, misi gamelan di samping itu udah biasa itu. Pokoknya tempur aduk dengan sekogong. Undergong. Ya, undergong. Jadi teman-teman, Kriminal ini adalah band pang dari Banjar ke Banjar juga. Yeah. Sama dengan seniornya Total Idiot, ada paku pipit, ada gamelan gong. Terus setelah tarian baru tarian. Ya. Gitu. Nah, istilahnya akhirnya Desember 95 itu kita akhirnya ngebentuk band dengan sudah langsung pakai nama Kriminalesu. Langsung Kriminalesu. Tapi tunggu dulu nih, saya tadi pengen tahu juga. Kalau kemarin kan sama Total Idiot nggak ada artinya itu. Kalau Total Idiot band dari satu Banjar. Kalau Kriminal adalah tetangga. Yeah. Band tetangga. Band tetangga. Kriminalesu band selat tembok. Band selat tembok kan tersebut. Band selat. Sing misalnya kalau mau latihan tuh, bang. Kedengeran berarti ya. Sering nongkrongnya di rumah siapa lu? Di depan rumah Muring tuh ada warung bedeg. Di situ dah nongkrongnya di situ. Warung bedeg ini terbuat dari bedeg apa? Dari bedeg. Oh ya. Nah, percis di depan rumahnya Muring, di sampingnya rumahnya Aki, orang jadi satu ya. Di situ dah markasnya kriminalnya. Terus Kriminal Asshole nih apa nih kalau kita kriminal sama asshole gitu? Sebenarnya tanpa disadari Kriminalesu itu menjadi nama band. Awalnya memang masih kita istilahnya Truno jenik lah. SMA, Muring SMA, saya udah kuliah waktu itu. Biasalah kenakalan remaja waktu itu, ngedum cewek. Ini tidak akan saya skip ya. Zaman itu Salome. Ya, jadi Salome di daerah Sanur. Dalam kondisi lampu mati dulu kan udah terlalu bebas, cuman lampu mati, cewek satu, teman masih di dalam nih, masih garap. Sedang yang akhirnya disangkanya ini nggak ada orang, teman masuk, langsung dah ditumpukin temannya itu. Ini sudah ada gitu ya. Akhirnya itu jadi pembahasan, jadi bahan ketawaan teman-teman. Nah, salah satunya teman yang ikut itu teman dari Gemah yang sekarang udah jadi Jero Mangku Aryo. Jero Mangku? Ya. Penapi kadren ini. Jero Mangku Aryo. Nah, dia ada akhirnya setelah kejadian itu, setiap saya lewat Banjar Gemah tuh, dia nongkrong sana, "Oi, Kriminalesul." "Oi, Kriminalesul." Gitu ya, akhirnya kenapa nggak ini dipakai nama gitu loh. Ya. Cocok gitu. Akhirnya pakailah nama itu pas bikin acara main pertama di Banjar Padang Sambian itu, pakailah nama itu. Kriminalesu gitu ya. Ini memang sebenar-benarnya terjadi gitu ya. Kita tidak akan menutup. Jujur lah. Ya. Penjahat kelamin lah. Penjahat kelamin. Ngeri. Akhirnya sang ceweknya sudah ada, cowoknya ada di situ. Nah, karena teman ini belum tahu, lampu mati nggak tahu. Dia main hajar aja. Lagi. Bisa ada tuh kalau di ada ya. Fetis dia, cari fetis. Oh, itu dari sana ya sebagai bahan bercandaan gitu ya. Tapi teman-teman, saya tidak akan men-skip itu ya. Saya akan tayangkan ini. Tapi memang seperti itulah keadaan remaja pada zaman itu ya. Terus akhirnya don't try at home pokoknya. Dan kawan-kawan, kita ini sudah semua berkeluarga. Nanti kalau istri-istrinya nonton jangan marah, itu sudah lewat zaman dulu gitu ya. Jangan sampai nanti cemburu-cemburuan. Pertama Gus ini. Gusnya belum married gitu ya. Masih dalam pacaran, waduh apa nih? Ternyata bahaya lah. Sindikat Keredutan. Sindikat nih. Ya punya julukan kita sindikat bingung bangke. Saya di circle. Ini kan salah satu. Itu sudah ini udah jauh lagi perkembangannya. Mungkin kalau sekarang mungkin nggak masih ada anak-anak seperti itu ya. Tapi nggak usah dibahas deh, nanti udah masuk kejahatan nanti. mengajarkan. Padahal sharing nih. Ngomong ada lagu. Terus setelah dari Banjar ke Banjar ini ulang tahun menggunakan nama Kriminal, waktu itu sudah mohak kah? Sudah. Di Banjar itu? Moha, ada foto-fotonya Gus Rai Moha dan sampai dilihat bengong nak di Banjar tuh.
Cor siap no, cor siap. Terus saya main drum udah pakai aksesoris punk ininya apa namanya? Pakai aksesoris punk tuh Rantai gembok itu ya. Nah, yang keling kalung keling udah pakai ini rambutnya udah mohak berdiri dia. Jadi orang-orang belum familiar melihat masih betul-betul underground kan, jadi Banjar tuh Boben ini kelihatan cor siap bu. Jangan siap main drum. Dan kita pun belum bawain lagu yang sekeras street punk dulu, masih Battle Legend, masih Efek, Agen Orange yang seperti itu. Berarti apa namanya sama gitu ya waktu itu sebelum mengenal lagi dengan street punk ataupun zaman itu kita sebut punk chaos gitu kan ya. Di sama Total Idiot juga kemarin seperti itu masih membawakan Battle Legend, No Effect, Agen Orange, dan satu-satunya musik street punk yang dulu ada itu di album Pangorama ada Total Chaos. Ada kompilasi gitu ya? Kompilasi Pangorama. Total Chaos itu bawain Riot City itu. Dari situ udah kita akhirnya bawain Riot City dan mencoba nyari-nyari musik yang seperti itu. Akhirnya dulu kan susah, media nggak ada ya. Internet belum seperti sekarang ya. Kaset pun nggak, jarang-jarang orang punya kaset. Akhirnya punya, cuman satu itu aja ada lagunya Total Chaos itu di mana ya Total Chaos itu, internet juga nggak ada. Akhirnya ada satu lagunya Agen Orange itu, entah judulnya apa saya lupa, mirip sekali seperti Total Chaos, disangka itu Total Chaos, akhirnya kita bawain itu juga. Ternyata baru setelah tahu, yang ternyata ini Agen Orange bukan Total Chaos punya. Tapi awalnya bawain Riot City Total Chaos, kemarin juga main bersama Total Chaos aja ya? Akhirnya, satu panggung gitu ya? Panggung. Jadi teman-teman, berapa kali? 2 kali deh ya? Total Chaos 2 kali. 2 kali ke Bali. Iya. Jadi sama, pesannya sama teman-teman, kayak saya bersama Total Idiot kemarin membawakan lagu Exploited, akhirnya satu panggung dengan Exploited. Nah, Kriminal ini juga membawakan lagunya Riot City dari Total Chaos, akhirnya satu panggung. Tetap bermimpi pokoknya, tetap bikin band gitu ya. Tetap semangat eksistensi. Iya, betul sekali. Dan apakah kan dari Banjar ke Banjar, kan ulang tahun Banjar nih. Waktu itu skena sudah ada kah acara underground yang khusus underground sudah ada? Belum ada. Cuman ada beberapa komunitas saja yang itu pun masih nyampur, istilahnya kayak ada dulu Underdog State. Underdog Ngul berarti ya? Ya, Underdog State. Nah, di situ dah jadi satu-satunya Mendung Troupe ya mungkin ya, ada Mendung Troupe. Oh, Mendung Troupe ya. Cuman lebih ke Underdog tuh lebih teman-teman di sana ada kadang-kadang mereka style video-video punk, video-video underground, edukasi juga di sana. Jadi sharing-sharing tentang ini, akhirnya dari situ banyak ada studio rekamannya, studio latihannya juga. Jadi lengkap, jadi teman-teman nyaman di situ. Di Underdog berarti ya. Jadi di situ udah banyak dapat masukan. Underdog akhirnya bikinlah acara gitu. Kriminal langsung main? Nggak bisa main langsung. Berapa kali ikut audisi, kita audisi apa aja kita ikut, tidak pernah lulus. Karena apa? Dulu kita akhirnya keluar album Beat the Bastard itu dari Exploited tuh, kita masih ikut audisi. Masih audisi. Pengen, istilahnya Kriminal sudah ada, cuman pengen lebih up lagi gitu ya. Pengen cari panggung yang lebih besar. Masa terus di Banjar-Banjar ya? Akhirnya kita coba masuk ke kampus, istilahnya acara kampus, ada audisi gini. Kita akhirnya ikut, tapi nggak pernah lulus karena kita waktu itu cuman ngapalin satu lagu dari album Beat the Bastard itu, judulnya Massacre of Innocent. Cuman di sana kadang-kadang dulu tuh dicantumkan, coba ditulis 5 lagu yang akan kalian bawa, apa aja gitu. Itu sampai jadi bahan ketahuan di Kriminal, kita tulisnya Jenis Khan. Pokoknya apa ya? Pokoknya aneh aja pilih aja panitia. Tuh Bung. Oh, gini. Berarti teman-teman gini ya, anak-anak muda ataupun yang lama-lama ini kita ingat lagi kalau kita ikut audisi itu di studio, disuruh nulis judul lagu dari band-band manapun. Nanti akan dipilih oleh panitia. Nanti panitia yang akan milih lagu mana yang akan dibawakan. Ya,
Itu dulu audisinya kan live. Live langsung ya. Live, nggak ada CD nggak ada, pokoknya langsung live di studio. Terus kriminal akalin nih. Ah. Apapun nanti judul yang disebut, kita bawain lagu ini. Itu. Dengan harapan panitia nggak tahu lagu Ya, itu. harapannya gitu dah. Bayangin masa itu. Akhirnya bawa ini Massacre of Innocent tuh dah setiap audisi ngasih 5 judul lagu. Coba jengiskan gitu dia. Tuh masih mati. Akhirnya nggak lulus juga. Oh mungkin diketahui ya gitu, Tahu, mungkin juga. Apa nih lagu jengiskan? Nggak pernah lulus. Pokoknya Akhirnya itu beberapa acara nggak pernah lulus. Masih ingat nggak acaranya Pak atau udah lupa? lupa banyak acara dulu tuh, banyak acara-acara yang besar dan underground juga kita nggak pernah lulus. Sampai pernah saya hari H saya nikah besok nih, sekarang ikut audisi, dijemput sama almarhum di samping tembok Dangin Umah Raga tuh kan gang dulunya itu, standby di sana. Almarhum pakai motor Star-nya, saya lempar celana sepatu, saya dalam posisi pakai kamen nih, loncat tembok, diculik sama dia. Saya ikut audisi, habis ikut audisi lagi ditaruh di sana, baru masuk kamar. Oh ini Jaya, iya tidur itu dia ada. Oh tidur. Itu kejadian benar-benar itu. Itu perjuangannya. Sampai segitu perjuangannya. Berarti teman-teman kriminal nih ngeband ikut audisi ya itu. Ikut audisi. Ini belum dapat panggung ya. Ini masih audisi. Audisi di Soka itu di jalan samping Soka apa jalan. Dulu kan ada studio di sana tuh. Saya mana tahu orang Denpasar. Berarti besoknya menikah, hari ini tuh kan tamu rame. Tapi audisi. Ya. Akhirnya diakalin sama almarhum Muring berarti. Ya. Almarhum Muring jemput, berarti kayak jemput ini loh. Ya, jemput pengantin. Balik. Akhirnya ikut Ngecas audisi. tembok, Waktu itu lolos. Nggak lolos juga ya, makanya itu dah. Cuman walaupun nggak lolos, kita tetap berkarya, bikin lagu, latihan, pokoknya genyang-genyang apapun itu semaunya kita. Betul. Akhirnya bikin karya, rekaman. Ya mau lulus mau nggak, silahkan terserah. Yang penting Terserah gitu ya. Yang kita penting tetap iya. Ini selain hobi, pokoknya mencurahkan semua Iya. gitu ya. Dan setelah nggak lulus nih, ingat di acara apa akhirnya lulus audisi? Di acara pestol. Acara pestol punyanya Mendung berarti. Mendung dan Underdog waktu itu. Oh Mendung Kan dapat mereka pestol pertama berarti. collab tuh ya. Oh. Nah, Pestol pertama. di situ udah langsung dari situ kita main pertama itu. Akhirnya setiap minggu kita main di acara-acara underground. Akhirnya udah dikenal sama orang. Wah, nih kriminal. Dan kita lebih ke dulu kita belum tahu exploited, cuman lebih ke total chaos. Karena karakter vokal Muring dulu kan saya main bass. Oh. Saya main bass. Muring vokal, Alam gitar, Gus Rai main drum. Berarti Aki belum nih? Belum, Aki itu belum masuk dia masih pogo-pogo. Berarti masih jadi kru ya? Ya. Jadi krunya. Nah. Oh berarti Pak Man main bass? Main bass, saya basis. Oh awalnya kriminal itu berempat berarti ya? Berempat. Ada Alam Main gitar, saya bass, Gus Rai main drum, Muring vokal, almarhum. Itu. Oh berarti belum double vokal berarti ya? Belum. Akhirnya seiring jalan waktu, pengen punya vokal dua. Waktu itu kan belum ada di mana-mana, belum ada vokal dua. Ya. Karena kriminal pakai vokal 2. Narik laki untuk main bass. Itu. Aki memang ikut nongkrong di orang bedek ini, ikut Ya, nongkrong nggak? sebelah rumahnya. Sebelah rumah. Dia berarti punya juga dulu band, ya? namanya The Simpsons. Oh. Bawain. Ini nggak pernah lulus juga nih? Nggak pernah ikut malah itu. Nggak pernah ikut audisi. Dan dulu saya sempat dengar cerita kalau kriminal ya seperti nggak pernah lolos itu sempat bikin Banten Ya. Pejati gitu kan? Sampai punya keinginan karena tidak pernah lulus ikut audisi dimanapun. Pokoknya audisi yang sekarang kalau itu udah pestol itu. Pestol itu. Kalau kita nggak lulus, kita bubar. Wih, itu udah ini ya udah ketok palu nih pokoknya. Kita harus bubar gimana. pokoknya ya. Akhirnya, gini kan, jangan Bantennya. Nah, di sebelahnya rumahnya almarhum tuh ada pelinggih. Memang umum tuh, pelinggih ya. untuk orang-orang yang lewat sana. Buatlah Banten di sana. Lengkap Banten siap panggang gitu. Wah, pokoknya sembahyang personil semua di sana sebelum mau berangkat audisi itu.
yang ngaturin pun ibunya almarhum. Oh berarti nggak sendiri ya? Enggak. Berarti dibikinin sama Ibunya mamanya Muring, berarti ibunya ya. Muring ya? Dia sebagai untuk prasarana ini ngaturin bantannya kita karena kita masih belum tahu apa-apa kan. Nah, pokoknya sembahyang, pokoknya jangan ngatur banten, ngatur Pejati itu. Kalau nggak lulus kita bubar. Kita bubar. Itu ya teman-teman ya. Pokoknya di awal-awal teman ngeband apapun itu seperti kriminal ini sekarang siapapun tahu ya, nasional udah tahu lah, Lombok sampai Bandung kriminalnya dulunya itu Ya, kayak ngatur orang gitu. Pejati. Ya berarti bisa jadi riders tuh. Pejati riders tuh. Segala sesuatu itu pokoknya apapun itu tetap kembalinya ke atas ya. Ya betul. Mungkin juga ya bisa jadi memang benar-benar lolos atau memang sudah dibantu sama Ya. idenya gitu kan. Ini ya akhirnya sampai sekarang ya walaupun nggak membuat kaya tapi kan kita membuat happy gitu Iya, ya. Mana beda kira Pak Muring cerita gitu kok. Pejati. ngaturin banten tuh beli banten tuh. Dari band Banjar ke Banjar ngatur orang Pejati untuk lolos audisi. Akhirnya ada beberapa album nih Paman. Ini yang pertama ya. Ya, Jadi ini yang pertama nggak kelihatan ya. Ini ke Criminal Army. Leso, Criminal Army. Ini berapa lagu Paman? berapa? Ini ada 10 ya. 10 lagu. 10 lagu. 10 lagu. Ini direkam dulu di mana? Di Underdog State. Mall bersih. Ya, Dikerjain langsung sama Pak Mol. langsung dengan Gus Karjo. Gus Karjo. Gus Karjo. Tapi diduplikatkan sama istilahnya di copy Ini ingat tahun berapa nih? 98. 98 berarti 95, 3 tahun setelahnya Ya. bikin album ya. Dan ini Pak Man koleksi yang lama nih apa dapat di mana nih? Kebetulan koleksi yang saya nggak punya aslinya, cuman ada teman dari Kelungkung yang sangat berbaik hati, Pandai Okuat Maja ngasih ini. Jadi thank you semua Pandai untuk ini harta karun nih Criminal Army dan akan dijaga nih sekarang akan saya buatkan ini. Ini album pertama. Waktu itu dicetak berapa ingat nggak? Pertama itu kita dalam waktu sebulan habis 200 kaset. 200 Akhirnya kaset. dicetak lagi sama No Label Record. No label oh Ya, dibeli rilisannya sama No Label Record, dia cetak ulang. Aha. Entah berapa dicetak ulang sama dia dulu kan No Label kan memang bermain di Underground ya. ya. Masternya dibeli sama No Label gitu ya. Ingat waktu itu berapa dibeli? Waduh, kurang Lupa. apa. Akhirnya setelah ini ada berapa album kriminal ya? Ada Kita akhirnya punya demo Demo. yang itu. ini juga Ya. Nggak ada masih covernya sih, masih. nggak ada covernya. Cuman kalau ada player yang bagus mungkin masih bisa diputer. Terus yang paling fenomenal ini ya, Ya, Criminal Leso Pecah. Pecah yang Ranang Danang. Ini Ya. menggunakan bahasa Bali. bisa Bali semua total. Akhirnya waktu itu sempat masuk kompilasi Rock After School juga ya, Terus punya kalau ada Dani. lagu Tajen. Dan ditolak sama Hard Rock mainnya. Ya. Karena menggunakan bahasa Bali. Bahasa Waktu Bali. itu launchingnya di Hard Rock untuk apa namanya Rock After School-nya Ya. karena menggunakan bahasa Bali walaupun punk karena Tidak, Hard Rock ya. juga punya SOP ya gitu. Ya, betul. Akhirnya ditolak sama. Ini ingat juga dicetaknya berapa? Oh, kalau ini banyak ini. Banyak nih ya. Banyak ini. Sekitar di atas 500-an ini habis. Berarti gitu teman-teman. Akhirnya berkarya dari 95 dalam bentuk kaset itu ada 3 berarti pamannya. Ada 3. Yang pertama Criminal Army, terus yang Ada kedua demonya. Kalau sekarang EP mungkin ya. EP. Ya EP. Akhirnya yang ketiga itu Pejah yang Ranang Gana. Ya. Ini album ketiga. Berarti Criminal Leso sudah 3 album. Lanjut lagi dalam bentuk CD itu Rien Chaos. Rain Chaos. Rien Chaos ini tahun berapa, Man? Ada di situ kayaknya ininya. 2010. 2010. 2010. Ini lumayan jauh ya. Ya. Terus Makanya jauh dan makanya kenapa saya namain Rain Chaos karena sudah lama kita nggak bikin karya, ngeluarin karya album atau rilisan single. Akhirnya begitu keluar Rain Chaos itu istilahnya kekacauan yang diulang kembali. diulang kembali gitu ya. Ini ada berapa lagu? Ini ada banyak lagu. Dan yang terbaru ini War Squad. War Squad. Wah, seperti di awal tadi kita bahas War Squad ini kriminal ini
ternyata saya salah arti gitu ya. Teman-teman, kalau ini udah di mana nih bisa dapetin yang apa namanya yang masih menyukai rilisan fisik? Ya. Tapi kalau yang online sudah ada nih ya. Sudah ada yang Spotify udah ada. Spotify, kalau mau dengerin Spotify sudah ada. Kalau mau download kan berbayar itu ya. Ya. Berbayar nanti teman-teman. Di iTunes berbayar juga udah. Udah, Di iTunes sudah ada. Di Dear sudah ada. Udah. Bandcamp belum. Bandcamp belum. Bandcamp bagus juga itu Bandcamp, Iya. di-upload aja. Jadi teman-teman kalau mau rilisan fisik Silakan seperti hubungin Pandu, kami aja. siapa namanya yang ada di klub? Pande Okuat Majo. Pandai Okuat Maja, mungkin nanti saya akan muncul di rumah depannya Pandai. Siapa tahu Pandai nonton nanti ini Di Tabanan juga udah di sini di Di- Label Space. di Label Space ya. Label Space di mana? Di yang cari ke utara di sana ada juga albumnya. Albumnya baru. yang Sama kriminal ini. Emblem Kriminal juga ada sana. Berarti kriminal nih selama dari 95 itu sudah ada berapa album nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 album. Dan nanti next akan Ya kita terus berkarya terus ngulik-ngulik kan ada Ari sekarang kan ada darah baru, Ya. punya ide-ide yang baru, punya ide-ide yang ini ya jalan aja terus. berarti kalau kriminal ini Bang Jaya bisa dibilang sekelas Eddie Peder lah. Tetap bertahan, jadi masih bertahan di jalur punk walaupun yang teman-teman yang berangkat lama, dari awal ya. sudah maksudnya Waktunya mereka- memiliki kesibukan, memilih bersama keluarga, berbahagia bersama keluarga itu ya. Jadi yang Ada- teman-teman pengen tahu juga ini War Squad ini siapa saja pasti sebelum-sebelumnya punya band kan ya? Iya. Kalau Ari sebelumnya Sebelumnya Super di Mario. awalnya Super Mario. Super Mario sekarang udah nggak ada. Masih ada aja. Masih ada. Tapi saya udah nggak gabung lagi mau. Oh sudah keluar dari Super Mario gitu ya. Terus juga bandnya ada bandnya Timah Panas. selain Warcraft, Ada Timah Panas. Timah Panas. Kalau Gus Didi, di NKRI. Harga Dead Price. saya udah ditawar ya. NKRI. Sing mesil tuh. Gus Didi NKRI, Ari Timah Panas, sebelumnya Super Mario, Ada Gelebuk, Gelebuk, Glebuk, Timah Panas. Timah Panas juga. juga. Berarti 2 orang dari Timah Panas ya. Iya. Terus yang satu lagi Mang Ari itu dari dari Fakta. Fakta. Ya. Berarti beliau berdua itu berhalangan hadir, nggak bisa. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bersama. Ini kan yang paling terakhir Gus Didi ya? Gus Didi. Gus Didi yang paling terakhir. Ya. Dulu sebelumnya siapa Pak? Masih Gus Rai. Gus Rai tetap ya? Masih Gus Rai. Cuman kan dari dulu memang berapa kali kita kriminal ada pergantian personil. Ada sempat Koyang ya, Rano, Kece pun juga Kece, masuk Kece dari Oman Pemos. juga. Oman ya. Oman ya banyak sih teman-teman dari yang dulu Jan R juga pernah. Jan R. Jadi tapi yang sekarang ini War Squad ini yang tetap nanti Ini yang paling yang untuk sementara solid sampai sekarang. sampai sekarang ya. Kalau bagi waktunya dengan band, misalnya nih contohnya Gus Didi NKRI ada main, terus War Squad juga kriminal kriminal juga main, terus gimana? Mana yang dipilih? Didi? Saya lebih ke gini sih, koordinasi sih. Koordinasi ya. Sampai saat ini Belum pernah barengan? belum pernah sih. Berarti terima jobnya udah diatur gitu ya? Ya benar. Rago main no. Jauh-jauh hari ya. Jauh-jauh Rago main no sih. Oh ya. Berarti nggak Jamnya diambil saling gitu ya? Nggak koordinasi diambil. ya, gitu. Oh pernah ada Di sana bareng. main jam berapa? Oh di sini kita main jam segini. Oh bisa Saya kayaknya. pernah dari Timah Panas terbentur sama kriminal. Itu kalau nggak salah udah dapat 2 kali. Tapi bisa ngatur waktunya. Waktunya? Ya. Oh berarti dengan acara yang di Timah Panas mainnya lebih awal gitu Lebih mungkin awal. ya? Karena malam. kalau kriminal kan lebih banyak dia main di akhir acara, agak-agak malam ya. Dan itu syukurnya juga tempatnya nggak begitu jauh sih. Nggak begitu jauh ya. Tapi banyak juga teman-teman yang sekarang itu yang saya lihat karena seperti saya bilang sebelumnya, saya menganggap skena ini milik saya gitu. Saya sangat suka sekali teman-teman band semuanya saya follow di media sosial. Ketika saya ngelihat pamflet itu saya saya merasa wah tetap ada gitu. Apalagi sekarang banyak sekali acara ada band tuh yang main sekarang mau di Tabanan nanti sore Ya. main banyak seperti itu ya. Terus album sudah sudah ada 6. Nanti rencana tetap 5 ya. 5. Dan teman-teman bisa dapetin album-albumnya nanti di tempat-tempat yang nanti akan silakan kriminal ada media sosial ya? Ada. Facebooknya ada, Instagram ada. Nanti teman-teman kabarnya ikutin di sana saja. Akhirnya kriminal setelah jalan kungser main bekerja juga untuk skena. Bekerja. Saya memang istilahnya bukan hobi lagi ya, udah jadi gaya hidup tuh di skena musik di underground
khususnya di punk tuh memang jadi istilahnya kesenangan gitu. Kesenangan gitu ya. Iya. Akhirnya bikin acara juga. Banyak bikin acara. Saya dari dulu memang teman-teman mungkin yang seangkatan saya mungkin tahu saya dulu senang bikin acara, istilahnya dulu pengen dari acara yang kecil sampai acara besar. Terakhir itu saya bikin turnya Burger Kill. Tur Burger Kill ya. Beyond Coma and Despair. Itu kebetulan saya yang pegang, dulu saya yang ini dengan teman-teman Biang Kerok. Ada ya salah satunya kan. Ya, saya juga ikut. Nah, Tapi KSD nih kan acara KSD ya. itu dari KSD berapa? Chaos Day itu sudah sampai ke Chaos Day 7. Berapa tahun yang lalu itu? Woi, Ya? sudah hampir 10 tahun ya kayaknya udah nggak bikin Chaos Day lagi. Banyak sih permintaan dari teman-teman dari ini yang dulu, ayo bikin lagi Chaos Day, ayo dari gini, yuk kita bikin Chaos Day lagi. Cuman mungkin waktunya belum tepat aja. Belum tepat aja ya. Ada keinginan buat untuk Chaos Day, cuman nggak akan bikin Chaos Day yang namanya Chaos Day 8 atau Chaos 9, nggak. Ya Chaos Day aja. KSD aja gitu ya. Ya, jadi biar orang tahu nih Chaos Day. Nanti kalau berlanjut itu dikira Rambo, Ya. Rambo santu. Ah. Kayak sinetron ya. Tersanjung 13. Oh, nama band itu ya. Terus KSD ini dulunya ngikut audisi, akhirnya bikin acara. KSD ini konsepnya gimana? Chaos Day ini acara kolektifan. Kolektifan. Jadi kolektifan dulu dari awal Chaos Day itu saya kerjasama dengan dulu freestyle yang sekarang United Fight, tapi masih freestyle-nya masih juga. Pak Eko berarti ya. Ya Pak Eko, dia maksudnya untuk pendanaannya dia dulu. Cuman dulu tuh 11 band itu memang ngeluarin uang 100-100. Oh, berarti dari awal tuh KSD 11 band. Awalnya pertama itu Chaos Day pertama di Gorilla Buana itu. Jadi semua band tanpa terkecuali itu punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi ngeluarin uang 100. Itu kita pakai modal awal untuk sewa alat. Dan pada saat itu kan alat murah. Izin juga nggak ada. Oh, zaman itu nggak ada izin? Nggak ada. Kita cuma sewa Lila Buana Gor itu pun itu nggak pakai biaya, istilahnya cuma kita ngajukan surat. Pak, ini kan ada acara gini-gini. Cuman di biaya untuk sound system aja sih. Oh, zaman itu ya. Ya. Ingat pertama kali band apa aja yang di KSD itu yang 11 nih? Masih ingat nggak? Wis kalau Yang ingat-ingat aja deh siapa aja mereka. Ya pada yang saya ingat ya pastinya Superman is Dead itu juga ikut di SID. SID itu dari KSD 1 sampai KSD 3 dia ikut. Terakhir mereka main itu yang di lapangan Buyung itu. Yang itu sampai tiket itu sold out, jadi perobekan tiket itu lagi dibawa ke loket tiket untuk dijual lagi, itu sampai seperti itu, sampai nggak. Tapi itu yang di gedung tenisnya ya? Ya, yang gedung tenis ya. Tapi nanti kalau KSD yang di sebelah, Ya, kan saya baru terlibatnya yang di sebelah. Ya, Sebelah parkiran ya, timur. parkiran timur itu. Pasti Superman, Kriminal, yang ingat-ingat aja yang sebelah awal. Reject, Total Vandal. Cuman ada beberapa band hardcore. Jadi dulu tuh emang KSD itu lebih pure ke punk semua. Awalnya punk semua. Punk semua. Pure itu acara punk. Acara kolektifan punk paling besar tuh KSD dulu tuh. Sampai akhirnya saya punya pikiran kenapa nggak ngajak teman-teman dari genre lain seperti hardcore, metal. Akhirnya kelanjutan dari KSD 5, 6, 7 itu semua all genre, jadi semua All genre. Berarti Kriminal juga spesialnya Bang J itu bikin KSD, akhirnya Biang Kerok Fest juga kan? Biang Kerok Bali Fest. Biang Kerok Bali Fest. Terus apa lagi? Ada Denpasar Anti Kekerasan. Denpasar Anti Kekerasan. Zaman-zamannya itu zaman tahun 90-an itu udah acara-acara saya dulu. Pokoknya gitu teman-teman sekarang ngeband ikut audisi di tempat orang bikin acara, ya sebisanya tetap harus bekerja gitu ya untuk mengajak. Bagusnya lagi libatkan yang muda, tetap cari generasinya gitu ya, tempatkan yang muda-muda, karena sekarang ini saya ngelihat di Bandcamp, ngelihat di semua platform itu banyak sekali band yang keren pun banyak. Tapi mungkin belum dapat kesempatan gitu Paman ya. Mudah-mudahan nanti KSD
ada lagi gitu ya. Mudah-mudahan nih. Astungkaro. Astungkaro. Karena banyak kadang-kadang saya biasanya nonton acara lain. Itu bukan hanya sekedar nonton zaman dulu tuh. Di sana saya nyari band gitu ya. Seperti pencari bakat lah gitu ya. Mana nih yang bagus nih gitu ya. Oh, ini kayaknya bagus nih. Sesuai dengan kriteria saya nih. Kayaknya nih keren nih bandnya nih. Cuman kan mungkin kesempatan mereka tidak. Sekarang band baru mainnya sore atau main sebelum malam lah. Awal-awal. Jadi orang tidak akan tahu kalau band ini bagus. Sedangkan yang main yang malam-malam tuh yang sudah ramai penonton, gestar atau band-band. Ya itu saja gitu lah istilahnya ya. Jadi teman-teman band yang bagus nih kadang-kadang nggak terlihat. Benar. Padahal keren sebenarnya band-band sekarang, apalagi sekarang itu teman-teman sekarang punya band, luar biasa. Mantap ya. Walaupun sekarang media, internet dan lain sebagainya bisa melihat, tapi susah juga gitu ya kalau cuma mengandalkan itu, apalagi kita nggak diketahui sama orang. Penting juga ini live-nya yang teman-teman nih yang bekerja, yang bikin acara, taruhlah mereka nanti beri kesempatan mereka untuk ini gitu ya. Saya yakin band apapun, walaupun mereka band baru, kalau ditaruh malam main, istilahnya 2 band sebelum puncak acara, saya yakin yang pogo juga akan banyak. Banyak gitu ya. Pasti banyak. Pasti. Gitu teman-teman ya, pokoknya ingat tetap bekerja, melibatkan semua orang. Itu yang paling bagus lah. Ya, bersinergi aja pokoknya sama teman-teman yang lain. Ada info apa, saling sharing dan lain sebagainya. Jadi itu nambah ini kita, ide dan nambah wawasan. Betul. Terus rencana ke depan nih kriminal selain nanti main juga di Picapes? Main di Picapes tanggal hari Sabtu tanggal 6 ya. Tanggal 6. Saya lihat juga di media sosial itu Next War. Woi, banyak sekali. Banyak bandnya itu. Terus apalagi rencana kriminal? Yang terdekat kita akan rilis video klip terbaru dari album War Squad itu Disaster, itu garapan dari Torpedo Music Channel. Torpedo ya? Ya, Torpedo Music Channel. Yang mana nih yang Disaster? Sebenarnya 2 kita ada video klip yang akan rilis. Oh, Disaster nih. 2 ada video klip yang akan rilis. Cuman karena waktu, kesibukan juga dan masih banyak acara-acara yang besar juga ya, kita masih skip dulu untuk rilisan video klip ini. Nanti bisa-bisa 2 video klip ini langsung sekalian akan kita keluarin. Disaster sama apa? Melawan. Ya. Oh, yang Melawan saya Kalau yang dengerin. Melawan itu digarap sama Edwin namanya. Edwin. Iya, kebetulan dia fotografernya kriminal juga. Ini video klip sudah jadi? Sudah. Dua-duanya sudah jadi? Sudah. Tapi rilisnya belum gitu ya? Berarti nanti dibikinin acara rilis video klip gitu ya? Ya, rencananya bikin acara seperti itu. Juga kita masih akhir bulan ini kan akan keluar kompilasi Hantam Prejudit, rilisannya Pinrose. Oh, yang ada bandnya? Ada SMDK, ada band-band punk tua itu. Ada Turtle GR, ada Keparat. Banyak pokoknya band-band punk main di situ, di 20 band. Berarti kriminal ini termasuk band sibuk ya? Sibuk. Menyibukkan diri. Sirap bumbu. Nanti teman-teman tunggu saja, tanggalnya masih belum ada karena masih sibuk. Masih sibuk live gitu ya, masih banyak gig-gig yang harus dihajar bersama pasukan perang ini, War Squad-nya. Terus Bang Jay, ini agak sensitif sedikit. Kalau saya sekarang udah 42 tahun ya, 42 tahun. Bang Jay kalau boleh tahu sekarang umurnya berapa Bang Jay? November ini genap saya 50 tahun. 50 tahun men. Yang lain sudah pada bangkotan ya. Bangkotan. Yang lain sudah pada di rumah baca koran. Baca koran masih ada koran nggak sekarang? Baca koran. Ya, kayak kacamata. Attitude-nya tua gitu ya. Tapi Bang Jay masih masih berkeliaran di acara-acara di skena gitu. Tanggapan keluarga gimana? Bebas? Bukan bebas, jadi mereka tahu saya seperti ini, jadi malah saya nggak seperti ini, malah mereka komplain. Pernah saya nggak rambut nggak mohak gitu, anak-anak marah. Ya, rambutnya jelek.
Malah aneh gitu ya. Malah aneh. Mereka ngelihat orang-orang sekitar ya istri, ya orang tua, Ya. ya adik gitu ya malah aneh dilihatnya gitu. Ya. Aneh gitu. Ini sakit nih gitu. Yo, sing nih, Bu. Coba lu. Gitu. Berarti gini teman-teman, maksud saya kenapa saya menanyakan umur kan ini sensitif, banyak orang yang nggak mau menyampaikan umurnya berapa karena mereka juga nggak pengen terlihat tua gitu ya. Tapi maksud saya sudah sedikit orang yang mungkin seangkatan Pak Man juga yang masih sekarang berkeliaran masih banyak sedikit ya. Ya, udah sedikit. Tapi masih tetap di jalur ini. Cuman teman-teman yang dulu masih support lah. Masih support ya. Nunggu nyidang gini, masih aja bisa kayak gitu gini. Karena Ya gimana? ya, Namanya kesenangannya di sini kan ada orang senang mancing, senang olahraga, senang Iya, apa? betul. Ya, saya senangnya di sini. Jadi ya di sini yang membuat Healing saya di sini nyaman. gitu ya. Ini lo nyaman kan ini posisinya. Gitu. ya betul. Terus dan di kesempatan ini di media ini nanti siapa tahu yang berangkat dari 95 itu terima kasihnya mungkin nggak semua orang bisa disebutkan, tapi sedikit tidaknya orang-orang yang dulu terlibat bersama kriminal ini mungkin Bang Jai yang mengucapkan terima kasih kepada mereka siapa saja. Wah banyak dari dulu tuh kriminal gonta-ganti personil dalam artian bukan gonta-ganti gimana. Jadi personil awal itu mungkin sibuk, akhirnya saya gantikan dengan additional ini. Sudah lagi nih, itu pun semua nggak bisa saya sebutin satu-satu, cuman ada beberapa orang kayak Ableh Super Mario sekarang di OS Squad ya? Ya, di Ableh, ada Rano, Gus Pedo, Koyang, Kece, Oman, Yan R. Pokoknya banyak orang-orang yang dulu sampai sekarang membantu kriminal lah istilahnya. Karena saya istilahnya nggak seneng diem. Ini, saya punya ide nih, punya unek-unek seperti ini buat kriminal. Wah, yang ini nggak bisa. Coba saya ajak yang ini. Coba saya ajak. Yang penting ide saya jalan gitu ya. Berarti tetap jalan pokoknya gitu ya, seperti lokomotif ya, jalur terus. Nah, sekarang Scorpion pokoknya biar Ceni maju terus, Sinten mundur. saya mundur ti. Sekarang ke War Squad nih. Ke Gus Didik dulu. Gus Didik kan yang KRI. Ya. Diajakin main tuh gimana prosesnya kok bisa ngajak Gus Didik? Awalnya itu udah karena dulu tuh Gus Rai berhalangan juga, hasilnya waktunya dia kan ada dan sakit, dia kan sempat sakit. Gus Rai sakit, terus dia ada kesibukan pekerjaannya, dia ngurus kargo dan sebagainya. Jadi waktu untuk kriminal tidak ada. Akhirnya saya nanya kalau saya cariin additional gimana Gus? Saya ngomong dulu sama teman-teman kriminal di grup gini. Ya mungkin saya akan main gitar gitu ya. Coba aja cariin pemain drum. Akhirnya saya tanya sama Ari, kalian aku pemain drum, Ri. Gitu. Nah, ajak latihan cepok. Audisi lah istilahnya. Tes cepok, latihan di AMPS latihan. Waktu itu latihan lah kita. Menurut Gus Rai sih. Dari pas latihan Gus Didik. Nggak ada. Bertiga ya. Nah, di situ saya belum tertarik nih sebenarnya sama dia. Belum, maksudnya dalam arti biasa deh. Cuman cuman untuk ngisi kekosongan. Dan satu yang saya suka sama Gus Didik itu treble-nya dia sama dengan treble-nya Gus Rai. Ciri khasnya tuh. Ngomong sama Ri, pakai lah Gus Didik ini. Kalian treble-nya patuh aja Gus Rai no. Caranya dan treble tuh itu plak Gus Rai. Makanya langsung saya klik langsung oke. Berarti kenal Gus Didik ini melalui Ari. Nggak kenal saya. Ari kan Denpasar, Didik Tabanan. Gimana? Tabanan juga. Maksudnya di Denpasar tinggalnya kan. Gimana taunya? Taunya memang dari dulu sih udah kenal lama sama Gus Didik. Saya gini dulu Pak. Yang fans tidak beli Ari. Ayo enggak serius. Sepatu nih fans. Agak ngelogo. Merah nih, Bu, merah nih. Kewa. Enggak, dari dulu tuh saya SMP. SMP saya udah musik-musikan. Tar dulu. 50 tahun. Gus berapa? 24. Anak ya, seumuran anak aja ya. Setengah anakku. Semuran rimba berarti ya? Ya. Mana lebih tua sama rimba? Rimba. Rimba. Terus gini,
kan waktu itu sempat juga saya diajak-ajak sama anak-anak di Groga nih udah lah kayak anak-anak Skandre itu buat acara. Terus itu buat acara itu adalah di tengah Super Mario nak kita. Dengan ternyata karena cinta waktu itu. Habis itu kenal saya. Lihat gagah drum bener nih, Bu. Kayak kenal Nila ada dikenalin tuh sama teman-teman itu kenalnya tuh waktu di acara tuh bener dia. Habis itu sering terus ada acara di Tabanan kan, setelah di kan sempat aku habis itu pindah ke gedung Mario waktu itu. Kenalan lebih intens lah. Kebetulan waktu itu dari sempat ngechat ya, yuk main yuk gitu. Wih, influence raga nih loh. Oh, dikiranya main Super Mario dulu. Awalnya apa langsung yuk main yuk latihan sama kriminal. Sebelumnya sempat saya ajak gini main di band juga. Oh, ngeband ya. Ngeband. Ya ada band baru project lah gitu lah istilahnya. Tapi nggak sampai manggung. Manggung itu sekali. Oh, manggung sekali. Sekali langsung bubar gitu ya. Ya mengisi kekosongan lah ya. Nanti bubar. Oh, berarti dikenalin Ari, diajak sama Ari gitu ya Gus Didi ya. Kalau Arinya kan nongkrongnya Super Mario di bawahnya kriminal gitu ya. Nongkrong di Padang Sambian. Super Mario kan Padang Sambian ya. Padang Sambian sudah kenal sama Ari. Gelebuk, Mang Ari kan istilahnya satu Gunung Agung tuh. Oh, Mang Ari ini Gunung Agung juga. Gunung Agung, Puskesmas itu dah di sana rumahnya. Makanya lebih dekat. Dan memang saya lihat istilahnya dari segi main udah gitu payasan ya demen. Tak ajak Mang Ari. Kalau teman-teman yang di luar Bali nanti ini payasan itu adalah style. Stylenya. Berarti gelebuk, Mang Ari, gelebuk Itu dia sampai 4 tuh, gang 5. Di Penyahitan. Timah Panas. Ya. Sebelum Timah Panas, dulu waktu di Circle A gelebuk gak ada ya nongkrong? Nggak ada ya? Nggak. Berarti gelebuk sama Super Mario ya? Ya, dia sering. Di krunya Super Mario dulu ya? Oh. Berarti gelebuk kalau Mang Ari ini Pakta kan sering bikin acara dulu ya? Ya, yang di apa namanya Mahendra Data itu apa namanya lapang buyung Nangklot tuh dulu bikin acara gedung apa namanya itu yang di bawah basement dulu ya Paramita kan dulu band rongsokan sekarang juga di Pang Reformasi Pakta juga kan lahir di sana berarti ya itu acara saya tuh di basement itu nah, berarti gelebuk Mang Ari Ari Gus Didi 4 orang. Udah pas ini, udah klop. Tapi nanti kalau kesempatan misalnya si Busrai, Aki, Alam pengen main ya ayo gitu. Ayo. Berarti yang muda-muda ini mundur dulu. Tapi kan nggak full satu panggung gitu ya. Berarti kadang-kadang mereka nggak rekaman proses rekaman War Squad nih. Busrai ikut juga. Maksudnya mempersiapkan equipment, dia ngasih pinjam, nyariin sound gitarnya seperti ini. Tapi disuruh ngisiin melodi nggak mau dia. Sekarang kamu sudah sama mereka. Mereka tetap yang tua-tua tuh support tetap gitu ya. Berarti Gus Rai kan bikin band juga konspirasi project kan Metallica. Metallica non sekarang ya. Terus Baja ada lagi. Baja bawain Slayer tuh. Oh iya sempat sama Didot. Oh iya. Berarti kalau Gus Rai bekerja dan ngeband tetap juga masih dia ya, tapi dengan band yang lain. Ya. Kalau Aki untuk sementara ini masih kerja aja dia. Masih dia kerja di bandara, masih yang ngurus rumah tangga juga. Tapi dia tetap Aki kalau dia punya inspirasi materi lagu itu tetap dia gini saling. Dan saya pun sampai sekarang masih Ki, gainin si lagu Ki. Dulu gini si kirim ke Ari, nanti coba uli gitu. Ya kayak di War Squad kan ada juga beberapa materi dari Aki juga. Maksud saya seperti itu. Kalau misalnya band-band kan banyak band itu akhirnya keluar gonta-ganti tidak berhubungan lagi gitu ya. Kalau ini beda masih ya. Cuman mereka live aja waktu live itu. Tapi kalau misalnya inspirasi mengenai lagu menyiapkan seperti tadi dibilang Maman equipmentnya Gus Rai ikut menyiapkan ketika rekaman. Kadang-kadang kita main kayaknya caranya gini nih perlu equipment yang bagus. Ya pun Gus pinjam efeknya Gus ya. Ya ambil ke rumah. Tetap Ari masih seperti itu. Ini jarang jarang yang seperti ini. Kayaknya nggak harus kita berhenti
bikin band nggak harus putus hubungan. Yang penting kan silaturahmi. Ya, Apalagi mereka sudah pernah jalan sama kita sampai puluhan tahun. Benar. Udah ada karya-karya mereka di kita, udah jadi seperti darah sendiri gitu. Ya, betul sekali. Jadi banyak juga saya ngobrol dengan beberapa teman seperti itu yang band-band ya, underground juga lah. Di Bali tentunya banyak yang sudah ya tidak berhubungan lagi masalah band gitu ya. Kalau masalah lainnya masih tetap, tapi masalah band tidak. Kalau ini kriminal kan beda. Pinjam efek lah, menyiapkan lah. Kalau materi Aki ini punya inspirasi, ini coba pakai nih ya. Akhirnya dipakai gitu kan? Dipakai lagu juga ini. Ya, sampai kayak sekarang nih dengan Tole. Oh ya, Tole lagi satu ya. Gitarisnya Kriminal. Kita punya proyekan, saya sendiri punya proyekan lagu-lagu baru Kriminal yang lebih ke istilahnya Seventeen lah. Itu kayak zaman-zamannya Explo zaman dulu masih ada, kita mau itu pun akan kita rilis lagi atas nama Kriminal, atas PDS Pang. Oh, PDS Pang Ya, berarti sama Tole, Maki, Aki, Gus Rai, ya. Jay juga, berarti Kriminal juga dong itu. Sama Klub Muntu. Kriminal berarti tadi Gus Rai sudah, Aki sibuk sama keluarga, tetap juga ini ya berkontribusi ke Kriminal. Kalau Tole sibukannya bekerja juga? Tole kerja di desa, dia udah gitu juga di rumah juga punya studio rekaman juga. Oh, studio rekaman juga punya? Itu udah makanya materi yang sekarang ini di sana ada direkamnya. Saya sempat ngeliat Tole main apa ya? Masih main band ya? Masih. Top 40. Top 40 ya. Dengan PDS Band. PDS Band juga namanya? PDS Band. Terus Alam? Kalau Alam lebih ke kerja juga dia, kerja lah. Masih kesibukan kerja juga. Pokoknya sibuk bersama keluarga tapi tetap masih berkontribusi gitu ya. Dulu nabung lah lagu neno. Nalung dulu gini seperti itu. Ya. Masih sibuk mancing. Yang penting tetap connect gitu ya, tetap terhubung, tetap berbahagia. Pokoknya tidak ada, walaupun sudah beda jalur istilahnya, maksudnya kesibukan keluarga dan lain sebagainya, tetap kriminalnya tetap tetap sebagai seperti yang saya baca itu Bang Jay. Kayak band-band seperti Guns N' Roses itu manajemennya dimiliki kayak perusahaan. Jadi Guns N' Roses itu dimiliki sama Axl Rose. Terus yang Breaking the Law apa sih namanya? Judas Priest juga seperti itu. Jadi manajemennya itu seperti perusahaan. Jadi dimiliki oleh vokalisnya kalau nggak salah. Dia dimiliki, nanti kalau dia mau ganti personil mau apa, kayak perusahaan lah. Yang lain tuh kerja semuanya. Tapi kriminalnya beda ya, nggak seperti itu ya. Pokoknya bersama aja. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di ketemu kali ini bersama Kriminal. Yang penting teman-teman sudah tahu bagaimana awal yang Kriminal terbentuk. Bikin band tuh nggak langsung oke gitu ya, nggak langsung oke. Apalagi sekarang tuh media gampang sekali. Panggung sudah nggak pakai paku pipit, sudah langsung panggung keren-keren sekarang. Dan sekarang itu setiap pengkolan, setiap perempuan ada depan acara ya, seperti Warnong, Twice lah, terus yang Gimme Shelter juga. Banyak sekali tempat acara. Pokoknya pergerakan apalagi khususnya di Bali itu saya lihat sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Dan gigs tuh apalagi di daerah itu hampir setiap hari ada acara. Setiap hari benar. Banyak sekali acara, dan acaranya itu bukan hanya bersenang-senang ya. Betul. Banyak juga yang menggali dana, charity. Seperti kemarin ketika ini keluar dari kriminal juga terlibat seperti Pangreformasi ketika ada bencana di Lombok, berangkat semua ke sana. Saya sampai merinding tuh melihat, sampai sekarang pun masih merinding ngelihat teman-teman seperti itulah. Jadi nggak bisa dipandang sebelah mata ini buat dengan kondisi Lombok masih gempa-gempaan waktu itu. Teman-teman kita berangkat ke sana bawa bantuan gitu ya. Pokoknya sebisanya yang kita kerjakan gitu ya. Makanya buat masyarakat banyak nih, jangan melihat sebelah mata jika melihat penampilan orang-orang yang urakan gitu ya. Bicara siap. Oke, mohon main drum. Jadi sekali lagi cuman itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin nanti di kesempatan bersama Kriminal full timnya, full squadnya, kita akan bicara banyak lagi, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa.